Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Satria Ismail Harun. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 10 Telaga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24772500295, nomor UKG 75 02260000172 pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning PJBL pada materi Al-Quran Surah Al-Falaq, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allah. Sudah siap belajar hari ini? Iya. Baiklah, sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, dan doa yang akan dipimpin oleh salah seorang siswa, yaitu adik Atika Harun. Mari silakan di depan. Lebih semangat, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku Satria mengamati, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus bangun sejahtera. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat kita dalam pembelajaran, anak-anak suka ingin jadi anak yang sukses? Nah, dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak suka jadi anak yang pintar? Caranya dengan rajin belajar. Nah, sebelum belajar,
kita akan buat kesepakatan kelas. Nanti sebentar di kegiatan pembelajaran anak-anak bisa menyepakati kesepakatan kelas yang akan kita buat. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat, anak-anak, bagaimana? Yang pertama, yaitu tentang surah Al-Falaq. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Falaq. Anak, coba perhatikan gambar waktu apa ini ya? Ya, waktu subuh. Kalau waktu subuh itu berarti waktu malam hari, waktu malam gelap gulita. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang surah Al-Falaq. Nah, selanjutnya, untuk lebih semangat lagi, kita akan tepuk semangat, ya. Coba anak-anak berdiri semua. Berdiri. Tepuk semangat. Semangat pagi. Ya, bagus. Terima kasih. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Ayo mengenal surah Al-Falaq, surah yang terdiri dari 5 ayat. Susunan surah 113, susunan surahnya setelah Al-Ikhlas. Mari dihafalkan, dia dapat pahala. Ibu akan menayangkan materi Quran surah Al-Falaq. Ya. Coba anak-anak, ada yang sudah tahu, yang sudah hafal Quran surah Al-Falaq? Pasang tangan. Ada yang sudah tahu? Ya, mari silakan duduk. Nah, anak-anak, materi tentang Quran surah Al-Falaq. Jadi Quran surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Perhatikan di layar ya, ada 5 ayat. Kemudian surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan surah ke-113 dalam Al-Quran. Dan surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Dan Quran surah Al-Falaq itu artinya waktu subuh, berarti waktu malam, waktu gelap gulita. Kemudian surah Al-Falaq itu adalah surah yang termasuk surah Makkiyah. Nah, jadi pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Falaq seperti yang sudah Ibu jelaskan dari ayat pertama, yaitu waktu subuh. Nah, itu yang ayat kedua, kita berlindung dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Berikut ayat ketiga, pesan pokok yang terkandung dalam ayat ketiga yaitu kita berlindung dari kejahatan malam gelap gulita. Kemudian lanjut yang ayat keempat, pesan yang terkandung dalam ayat keempat surah Al-Falaq yaitu kita berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Dan terakhir ayat kelima adalah kita berlindung dari kejahatan sifat iri dan dengki. Nah, jadi materi tentang Quran surah Al-Falaq
itu mengandung pesan-pesan dari ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, anak-anak, ibu akan bagi kelompok. Ya, masing-masing kelompok ada ketua kelompoknya. Ya, ini ibu sudah bagi, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti sebentar pengerjaan dalam tugas proyek, ibu akan sampaikan bagaimana cara pengerjaan proyek, ya. Ya, perhatikan ya, perhatikan ke layar. Di sini ada tugas kelompok, berarti semua di dalam kelompok itu ikut berperan, ya, bekerja sama. Jangan sampai ada yang cuma diam. Jadi semua berperan. Dan tugas kelompok ini, ibu akan sebentar perwakilan satu-satu kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Tetapi sebelum kita lanjut ke tugas kelompok, kita buat kesepakatan dulu untuk pengerjaan tugas kelompok. Jadi ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok sekalian dengan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Anak-anak sudah paham? Ya, baik. Kemudian cara pengerjaan tugas kelompok. Nah, periksa dulu papannya itu ya. Kemudian cara menempel. Nah, buatlah secantik mungkin. Jangan sampai ada yang miring. Ya, jadi supaya nilainya lebih bagus. Ya, sekarang ibu akan bagi tugas kelompok. Dapat yang warna hijau. Kelompok 3 dapat yang warna kuning. Dan untuk kelompok 4 dapat yang warna biru. Nah, perhatikan ya, ibu akan ini nanti ditempel ya. Nah, kalau ada yang arah panahnya yang agak panjang boleh digunting. Baik-baik terbalik. Nah, ayat kedua. Nah, kemudian ayat ketiga. Ayo. Ya, kelompok 2 sudah hampir selesai. Ya. Baiklah, kita akan mempresentasikan ya hasil kerja kelompok masing-masing. Ya. Ini kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan ayo kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ayo. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Anak-anak, apa tugas kelompok ini sudah sesuai dengan petunjuk? Coba perhatikan, kelompok-kelompok lain bisa menilai dari kelompok masing-masing ya. Ya, perhatikan. Nah, perhatikan. Dari kelompok lain bisa menilai hasil kerja kelompok lain. Ya, jadi ini ya. Nah, ini kerja kelompok 1. Ya, jadi sesuai dengan pasangannya. Kelompok 2 sudah sesuai apa tidak? Ya, kelompok 3 apa? Sesudah sesuai? Perhatikan. Sudah sesuai ya? Ya, kelompok 4 begitu ya? Ya, baiklah. Kita akan bersama-sama menyimpulkan materi tentang Quran surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq
terdiri dari 5 ayat yang mengandung beberapa pesan pokok. Yang ayat pertama ini mengandung tentang pesan pokok orang yang sedang berdoa. Tibalah waktu ibu akan memberikan penilaian atau asesmen. Anak-anak akan mengerjakan tugas asesmen. Jadi anak-anak, ibu akan berikan tugas secara mandiri. Perhatikan ya, ibu akan tampilkan di layar. Anak-anak akan menjawab soal-soal. Nah, anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Ya, jadi ya, anak-anak sudah selesai, ibu akan kumpul hasil kerja kalian. Anak-anak tadi, perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran. Bagaimana? Ada ini emot? Ya. Ada yang emot menangis, ada yang marah, bingung, gembira. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, baiklah, kegiatan kita hari ini kita akan tutup dengan doa bersama. Doa yang akan dipimpin oleh salah seorang siswa. Adik, ayo. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagus. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu surah Al-Falaq. Ayo semangat. Boleh tepuk tangan ya. Ayo mengenal surah Al-Falaq, surah yang terdiri dari 5 ayat. Susunan surat ke-113, susunan surahnya setelah Al-Ikhlas. Mari dihafalkan biar dapat pahala. Kembali. Nah, anak-anak, baiklah, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya untuk materi surah An-Nas. Jadi anak-anak, ibu harap sampai di rumah anak-anak akan belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran satu huruf itu ada 10 kebaikan. Anak-anak suka jadi ada pahala? Ya. Suka jadi anak yang soleh-soleha? Ya, amin. Anak-anak suka mau masuk surga? Ya. Alhamdulillah. Hari ini pertemuan kita sudah selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.